Surat perhelatan Akbar Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Nusa Dua, Provinsi Bali telah sukses dilaksanakan. Kesuksesan tersebut tidak lepas dari peran Kominfo dalam menyiapkan berbagai fasilitas teknologi komunikasi ataupun informasi bagi para rekan-rekan jurnalis, baik nasional maupun internasional. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat membantu rekan-rekan jurnalis baik nasional maupun internasional. Persiapan tersebut diantaranya pengadaan media center yang beroperasi sejak tanggal 13 hingga 17 November 2022. Berlokasi di BICC Westin Resort Nusa Dua Bali, Media Center Kominfo menjadi dapur informasi KTT G20. Kenyamanan media juga sudah disiapkan, ya spot-spot untuk siarannya juga semakin lebih banyak dan bervariasi. Mudah-mudahan semua jalan dengan baik. Namun apabila ada saran koreksi disampaikan dengan cepat biar kita bisa langsung antisipasi dan melakukan koreksi. Yang paling penting kita jaga speed transmisi telekomunikasinya, karena sangat tergantung kepada kecepatan itu. Karena ada dua hal yang diperhatikan. Yang pertama, kecepatan, speed dan kenyamanan layanan. Yang kedua, keamanan dari serangan-serangan, termasuk serangan cyber. Nah, kombinasi di antaranya. Tapi untuk keperluan wartawan tentu yang kita jaga betul ya speed yang tinggi dan layanan yang nyaman dan cepat ya. Media Center Kominfo sendiri memiliki fasilitas ruang kerja dengan 96 PC workstation, ditambah 96 jaringan LAN dengan koneksi berkekuatan 1,5 GB per second. Lalu ada ruangan rapat berkapasitas 48 orang yang bisa digunakan oleh rekan-rekan jurnalis. Media Center ini juga menyediakan ruang konferensi pers dengan kapasitas 443 orang lengkap dengan interpreter dalam 5 bahasa. Kominfo dengan operator telekomunikasi ya sudah mempersiapkan sebaik mungkin jaringan internet selama KTT. Hampir 1 bulan yang lalu kita sudah melakukan rehearsal atau uji coba jaringan internet. Jadi waktu itu kita uji coba, kalau jaringan internet ini kan dia banyak jalur, ya bisa 2, bisa 3 jalur, dan kita tes salah satu jalur misalnya putus karena berbagai sebab begitu. Lalu kemudian kita pakai jalur yang lainnya tanpa ada jeda. Jadi dia secara otomatis ketika satu jalur putus maka dia akan cari jalur lain. Fasilitas lain yang disediakan untuk rekan-rekan jurnalis adalah adanya ruang kesehatan dengan petugas yang siap melayani kebutuhan terkait kesehatan. Guna membantu pemulihan fisik jurnalis, Media Center Kominfo juga menyediakan ruang khusus relaksasi. Sebagai upaya untuk membangun komunikasi publik yang semakin terintegrasi, Media Center KTT G20 akan menyediakan siaran pers dalam 2 bahasa, Inggris dan Indonesia. Selain itu tentunya foto-foto jurnalistik dan clean feed broadcast. Tim Liputan, Kompas TV. KTT G20 Presidensi Indonesia resmi ditutup oleh Presiden Joko Widodo kemarin. Ada sejumlah kesepakatan yang dihasilkan, ialah inovasi digital pada sistem pangan dan agrikultur, serta pemetaan kerawanan pangan. Selain itu yang menarik juga mengenai ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Jokowi menyebut anggota G20 mengutuk perang yang turut memperburuk perekonomian global. Lalu apakah forum pertemuan kepala negara ini bisa menjadi media penyelesaian masalah di dunia? Kami akan berbincang dengan pengamat hubungan internasional dari UGM, Mas Riza Nur Arfani untuk menjawab ini. Selamat pagi, Mas Riza. Selamat pagi, Mas Timothy. Selamat pagi para pemirsa Kompas TV. Selamat pagi, salam sehat untuk Mas Riza. Mas Riza, saya ingin kita ingin memahami lebih jauh apa sih sebenarnya hasil yang berhasil disepakati di dalam pertemuan G20 kemarin. Kita mendengar mengenai komunike, lalu kita mendengar mengenai Leaders Declaration. Apa perbedaannya dan apa yang kita capai setidaknya bersama-sama ya dengan negara G20 lainnya dalam pertemuan kemarin, puncaknya itu pencapaiannya apa, Mas Riza? Ya, kalau dilihat dari capaiannya ini sangat luar biasa ya. Pada akhirnya kita mendapatkan yang disebut sebagai Leaders Summit. Sementara pihak menyebutnya sebagai komunike, tapi komunike ini nanti berkaitan dengan seruan politik yang nanti berhubungan dengan follow up ya dari apa yang disepakati dalam kali Leaders Declaration itu.
Nah itu yang menjadi penting karena presidensi kita kemudian menghasilkan sesuatu yang disepakati bersama. Dan seperti tadi Mas Timothy sampaikan, dan kemarin juga disampaikan oleh Pak Jokowi, yang paling alot itu satu paragraf mengenai perang di Ukraina. Ya. Nah, akhirnya para pemimpin sepakat dengan kata-kata yang ada sekarang di komunikasinya itu. Pada intinya sebetulnya yang saya tangkap dari spesifik mengenai perang di Ukraina adalah kita selaras dengan apa yang sudah diusahakan oleh PBB. Selaras dengan itu, dan itu yang jadi pegangan saya kira. Ya ada beberapa kompromi di sana. Misalnya tidak ada kata-kata yang langsung menunjuk pada Rusia sebagai pihak yang begitu. Tetapi ini satu kemajuan luar biasa. Dan itu Prof siap ya untuk itu. Kepemimpinan Indonesia pada akhirnya menghasilkan sesuatu di G20. Di tengah kondisi geopolitik, di tengah kondisi perang Ukraina-Rusia kemarin, saya ingin tahu dari sisi seorang ahli hubungan internasional sendiri, Mas Riza, apakah Anda optimis atau tidak terlalu yakin komunika ini bisa dihasilkan sebelum kita mendengar akhirnya ini dihasilkan begitu ya? Anda sendiri posisinya apa pada saat itu mengetahui? Karena Anda lebih mengetahui kondisi geopolitik dunia. Ya, kalau dilihat dari sifat forum ini yang non-binding, dan apalagi ini forum terutama ekonomi, maka sebetulnya kita tidak bisa terlalu berharap banyak pada komunike ini. Yang perlu dilakukan adalah langkah-langkah diplomatik yang lebih intens di jalur politik, ya, di jalur politik dan keamanan. Ada jalur-jalur yang bisa dipakai untuk itu, tetapi komunike ini menegaskan ya bahwa para pemimpin dunia sangat concern pada apa yang terjadi di Ukraina, dan oleh karenanya perlu langkah-langkah terobosan untuk paling tidak meredakan ketegangan. Ada seruan-seruan misalnya yang di deklarasi ini juga diakomodasi soal pencegahan penggunaan senjata nuklir ya. Saya kira satu kemajuan yang luar biasa itu, dan kita harap nanti ada follow up dari ini di jalur yang lain ya, di forum-forum yang lain yang lebih tepat untuk menyelesaikan. Jadi seperti yang Anda katakan tadi Mas Riza, bahwa ini non-binding, tidak mengikat, tidak juga memerintahkan negara manapun untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau kita ingin melihat negara-negara yang menyetujui komunika ini benar-benar melakukan sesuai dengan apa yang mereka sepakati di dalam komunika tersebut, apa yang hal berikutnya akan kita lihat dari negara-negara G20 ini? Yang paling krusial tentu saja adalah yang berkaitan dengan proses pemulihan ekonomi global ya. Saya kira itu harus menjadi landasan dari setiap pihak, itu termasuk yang bertikai di Ukraina. Dan itu khususnya nanti berkaitan dengan dua hal, rawanan pangan itu yang diakibatkan oleh macetnya atau tersendatnya rantai pasok untuk sektor pangan. Tapi yang kedua juga energi. Ini sudah masuk ke musim dingin, dan saya kira kita perlu tahu ya secara lebih tegas gitu kira-kira dampaknya seperti apa. Sudah ada langkah-langkah mitigasi untuk itu, tapi masyarakat dunia menginginkan ketegasan konfirmasi mengenai hal itu supaya krisis ini tidak berkepanjangan. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara ini kan mengidentifikasi bahwa banyak permasalahan khususnya dalam sektor pangan dan energi saat ini itu permasalahannya berpusat pada perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Ini yang sepertinya itu mengakui hal tersebutlah setidaknya. Tapi apakah melalui kesepakatan negara-negara yang berpengaruh ini bisa mendorong penyelesaiannya kah, atau sebenarnya tetap beratnya penyelesaian ini sangat bergantung pada Rusia itu sendiri, bukan kepada apapun yang dikatakan oleh negara-negara lainnya? Ya, memang pihak yang paling bisa kita tunjuk memang adalah Rusia. Tetapi tindakan Rusia itu juga menunggu tindakan pihak lain, dalam hal ini Ukraina, dan saya perlu tegaskan juga negara-negara Barat, bahwa kepemimpinan Amerika dan NATO ya, mereka lah yang juga perlu menjadi perhatian juga. Tanpa pasokan bantuan yang termasuk di dalamnya militer, Ukraina tidak akan bisa berperang dengan Rusia. Jadi dua pihak harus menjadi concern bersama. Dua pihak inilah yang perlu duduk satu meja dan merundingkan apa yang bisa dirundingkan di dalamnya.
Dan ini yang belum terjadi. Ini yang saya kira seruan ini sangat penting, dan saya kira follow up-nya memang bukan di negara-negara G20, tetapi di platform semacam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi juga nanti platform yang lain yang antar regional atau bahkan bilateral yang sudah dimulai sebetulnya beberapa bulan belakangan ini oleh beberapa pemimpin. Gitu. Nah, kalau kita mencoba melihatnya dari sudut pandang Rusia, mengapa Rusia harus mendengar seruan ini? Saya kira yang paling penting kan sebetulnya ini memang agresi, ini memang invasi atas wilayah berdaulat di Ukraina. Mereka perlu mendengar sangat bijak begitu seruan ini, karena bagaimanapun pemicunya adalah agresi militer. Tapi catatan saya memang mereka mengklaim, mereka menggunakan ini untuk sesuatu yang menurut klaim mereka itu juga tanggung jawab negara-negara Barat, yaitu yang dia sebut sebagai pengaruh dari NATO ya di Ukraina. Itu yang juga harus menjadi perhatian kita semua. Jadi Rusia mendengar, tapi juga Barat juga harus mendengar. Dan itu yang belum terjadi selama ini. Dan kalau kita berbicara mengenai perhelatannya, kalau kita melihat pelaksanaan dari KTT G20 kemarin sendiri, tampaknya berjalan dengan lancar. Tapi lagi-lagi mengukur lancar tidaknya bukan hanya per apakah semua agenda itu bisa terlaksana, tapi juga dari muatannya itu sendiri, dari konten yang dibahas, konten yang dihasilkan itu sendiri. Apakah Anda akan mengatakan KTT G20 yang dilangsungkan di bawah presidensi Indonesia tahun ini bisa dikatakan sebagai sebuah sukses? Yes, itu jelas ya, itu satu kesuksesan. Kerja-kerja yang sudah kita lakukan selama setahun terakhir ini di finance track maupun di chair track gitu, sangat efektif untuk membuat norma, membuat kesepakatan, dan itu tercermin dari 52 paragraf yang ada di Leaders Declaration itu. Dan tugas yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana presidensi Indonesia ini nanti terhubung dengan presidensi berikutnya di bawah India, gitu. Dan itulah mekanisme troika yang selama ini dipakai oleh forum ini G20, dan bisa dipakai untuk sebetulnya follow up dari apa yang sudah disepakati, komunikasi apa yang sudah disepakati di Bali Leaders Declaration. Di dalam beberapa acara menuju ke KTT sebelumnya, kita tahu bahwa ini kan sebenarnya meeting-meeting juga banyak sudah berlangsung, atau pertemuan-pertemuan banyak yang berlangsung sebelum KTT itu sendiri. Kita sering mendengar, paling tidak saya beberapa kali mendengar beberapa pejabat pemimpin lembaga mengatakan bahwa apa yang kita lihat di KTT, kesuksesan nanti di KTT G20 ini berkat posisi unik Indonesia juga, karena di tengah kesulitan dunia, di tengah kondisi geopolitik yang begitu rumit dan begitu panas, Indonesia masih mencoba dan bisa menghadirkan sebagian besar pemimpin dunia dan lembaga di Bali untuk KTT G20. Bahkan bisa menghadirkan beberapa pihak yang mungkin memiliki pendapat yang bertolak belakang atau kondisi geopolitiknya sedang kurang harmonis. Dan ini berkat posisi unik Indonesia dan image unik Indonesia di mata dunia, di mata negara-negara internasional tersebut. Apakah ini benar bahwa ada peran Indonesia sebagai Indonesia sendiri yang akhirnya berkontribusi pada kelancaran G20 sendiri yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh setiap negara lainnya? Iya, secara umum betul itu ya, pandangan itu, dan saya ingin menegaskan bahwa konsistensi sikap kita terutama sejak perang Ukraina pecah dan Februari atau Maret tahun, kita konsisten untuk bersikap netral, dan kita konsisten untuk menjadikan forum ini tetap dalam tracknya, gitu, sebagai forum ekonomi, tidak kemana-mana. Sehingga itulah yang kemudian menjadi semacam indikasi gitu bahwa kita diterima oleh semua pihak, termasuk dua pihak yang ketiga, dan itu sangat terlihat di KTT kemarin ya.
satu capaian yang luar biasa. 17 dari 20 pemimpin itu hadir, itu luar biasa. Dan yang lebih luar biasa ada deklarasi yang disepakati bersama. Jadi ini berkaitan dengan sikap konsisten kita ya sejak awal. Kesuksesan dari pelaksanaan KTT G20 dan mungkin kita berharap bahwa ini juga dianggap atau diperhitungkan sebagai sesuatu acara yang sukses oleh pemimpin G20 maupun negara-negara lainnya di luar G20. Bagaimana ini mempengaruhi posisi Indonesia di mata dunia juga? Kita tahu bahwa komunikasi, kerjasama dengan negara-negara lain tentu akan semakin intens ke depannya dengan Indonesia. Kesuksesan KTT G20 apakah akan membuat itu lebih baik, membuat Indonesia mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi di mata internasional? Ya, secara politik iya, jelas ya. Jadi dari sisi politik, diplomasi kita sudah terbukti yang oleh Bu Retno, Bu Menlu itu disebut sebagai bridge builder, dan itu kembali ditunjukkan dalam forum G20 dengan presidensi kita. Dan saya kira sejak kita menjadi bagian dari G20 ini, tracknya nampak ya. Ada track yang semakin kuat gitu, bahwa kita di panggung dunia sudah cukup atau semakin disegani. Tinggal sebetulnya bagaimana kemudian mewujudkan track ini menjadi bagian dari juga kepentingan nasional Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Itu yang sebetulnya menjadi harapan besar dari Pak Jokowi. Bagaimana itu terjemahkan ya dalam domestik atau pekerjaan rumah dalam. Itu saya kira menjadi bekal yang cukup gitu untuk kita mengarungi banyak hal, terutama di region nanti menjadi ketua tahun depan. Tetapi dalam jangka panjang, inilah saatnya kita menunjukkan peran yang spesifik tadi yang disebut Mas Timothy sebagai unik ya dari kepemimpinan Indonesia sebagai salah satu middle power. Baik, terima kasih banyak Mas Rizanur Arfani, pakar hubungan internasional dari UGM. Sedikit lebih jelas kita sekarang memahami bagaimana sebenarnya dampak dari KTT G20 ini, dan sebenarnya senang tentu saja. Mungkin tidak banyak yang memahami betul seperti Mas Riza apa sebenarnya arti dari KTT G20 ini, tapi dengan kelancarannya dan kalau ini dikatakan sukses, maka saya yakin ini juga disambut baik oleh rakyat Indonesia. Mas Riza, terima kasih. Salam sehat, selamat pagi Mas Riza. Dan saudara, kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Salah satu upaya pertemuan G20 adalah soal transisi energi demi memerangi perubahan iklim. Nah, bagaimana upaya Freeport Indonesia untuk menekan laju perubahan iklim? Usai jeda ini, kami akan hadirkan segmen spesial G20 untuk Anda. Nama saya Gautama, Bapak Fani dari Jepara. Kenapa ya mukanya kok semua hinaan masuk ya? Jujur sebenarnya saya ini nggak pede ikutan suci ini karena saya cuma bisa nulis tebak-tebakan. Masa iya saya cuma tebak-tebakan bisa bertahan? Bisa. Loh. Hei, buat orang-orang yang ragu kalau aku bisa jauh di suci, kita sama. Grand Final Suci X Jumat 18 November. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enders. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enders. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half.
I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Saya Glenis Oktania menemani Anda di Kompas Bisnis. Saudara, salah satu upaya pertemuan G20 adalah soal transisi energi demi memerangi perubahan iklim. Dan bagaimana upaya Freeport Indonesia untuk menekan laju perubahan iklim? Dan berikut perbincangan jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani bersama dengan Richard Atkerson, Chairman of the Board and CEO Freeport McMoran. Thank you so much, Mr. Richard Atkerson. It's very nice to meet you, and thank you so much for your time in this interview with Kompas TV. There are some questions related between the Freeport McMoran and the G20. First one is, what has the Freeport achieved in the context of post-pandemic recovery that we know? In the Indonesia G20 presidency carries the spirit of recover together, recover stronger. So, how about the Freeport has achieved in the context? Well, thank you. It's a pleasure to be here. When the pandemic emerged in March and April of 2020, it was a challenging time for PT Freeport Indonesia. We had just completed mining from the surface, and we've been investing in underground mines for over 20 years, $20 billion. And the major underground mine was just ramping up. So with the uncertainties economically that the pandemic broke, the second quarter of 2020, the U.S. economy shrank by a third. And the operational issues we faced in Papua because of that transition from the surface to the underground, it was a very challenging time. Fortunately, we invested heavily in healthcare protocols and facilities. And like Indonesia as a country, we've been able to face the problems of COVID and manage our way through them. We didn't solve them all, but we did handle them and worked with the community in doing that. Now looking back to where we are as we approach the end of 2022, it's just been a remarkable achievement. We've ramped up production in the underground mine. We're all having to deal with the global uncertainties of today: inflation, energy, food security, geopolitical challenges. But I'm really proud of the way our organization in Papua and our team in Jakarta has worked with the government. And our relationships with the government and our co-shareholder, Mind ID, could not have been better. We were really pleased with President Joko Widodo's visit to Papua at the end of August, early September. It was great to be able for him to see our operations, to visit with him, and for him to see how our workforce there is working together. And they were all very excited to see him. It was just a great visit. Okay. What is the role of Freeport McMoran with Indonesia's government to achieve the Sustainable Development Goals? So, our company in Indonesia here is PT Freeport Indonesia, and it's an Indonesian company. And its shareholders are Freeport McMoran and Mind ID, which owns 51% of the shares. And so we're investors in an Indonesian company and work together in a partnership
with Mind ID to achieve the success that we've had there. So we're all committed to sustainability goals. I mean, it's been an important feature of PTFI's 55-year history in Indonesia. And I personally am approaching my 35th anniversary of coming here. So worked here for a very long time, and we've learned over the years that for our company to be successful economically, we have to ensure that the community, its workers, and the local community broadly and the government in Indonesia all succeed. So the sustainability goals are designed so that there can be win-win-wins, you know, and they're not winners and losers. We all have to find ways of succeeding together. Okay. As a part of Freeport, commitment to support the government policies related to downstream mining. So what programs are going to be implemented? So we have worked with the local community to develop businesses to support our operations in Papua. We have contractors who provide labor. We have other contractors who provide materials and supplies. That comes from Papua as well as from other areas of Indonesia broadly. In the mid-1990s, our company developed Indonesia's first and only operating copper smelter in Gresik. And it's a world-class facility. And as part of our agreement that we reached with the government at the end of 2018, we committed to build a new smelter. And that smelter is in East Java, and we're working actively to complete it. We had targeted completion in 2023, and because of supply chain issues and COVID, we're now working on a schedule to complete it early in 2024. It will be a major investment. It's a $3 billion investment. It will be the world's largest single-line copper smelter, and we're making great progress with it. I visited it recently. It's a massive construction site, and but we're committed to doing that as part of our 2018 arrangement that we reached with the government to resolve several years of negotiations. And so it's going to be a world-class facility. Buntut penangkapan dua hakim agung, buat dunia peradilan dan hukum bangsa tercemari uang. Proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti yang terus dilakukan disinyalir akan menjaring deretan tersangka baru. Eksklusif bersama Ketua Mahkamah Agung Profesor H.M. Syarifuddin dalam Rosi, Hakim Agung Terima Suap. Kamis 17 November pukul 8:30 malam di Kompas TV. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enders. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru.
Alright, so to achieve the SDG goals, what kind of activities that Freeport will have or will be carried out? So that's such a broad topic. First of all, we've significantly increased Indonesian employment at PTFI. When I first came here all those years ago, our management was exclusively expatriate, and we had very few Papuan workers. We had to go to the Philippines for underground miners because there was no skills in Indonesia. And today I was very pleased to discuss with President Joko Widodo the fact that now 98% of our employees are Indonesian and over 40% are Papuan. And they're in senior positions of management. The operation is not run by expatriates now. So employment's a big part of it. Then providing health care, educational opportunities, and business opportunities to the Papuan community is a big part of what we've done. So that's a big part of the social program there. And healthcare is improved, education's improved, and when you look at the way the Mimika region has developed over these years, it's truly remarkable. Governance has changed because of the new partnership we have with Mind ID, and now we're actively involved in reducing carbon emissions. Climate change is a huge problem for the world, and Freeport in Indonesia and Freeport-McMoRan globally are absolutely committed to find ways of reducing carbon emissions. And any investments in carbon emissions require a lot of copper, and so that makes the outlook for PTFI's business longer term very positive. Alright, so how does Freeport-McMoRan see Freeport Indonesia's commitment and effort to contribute to the achievement of Sustainable Development Goals? Well, on all the things I just mentioned, we're committed to doing that and to find better ways of doing it. So we have active engagement with the local community, with the government, to work together to achieve those goals. And with respect to climate change, we're advancing projects to diversify away from our electrical power source, which is now a coal plant. It'll take investment, technology changes, and a lot of work, but we're committed to working towards a clean energy future. The other big issue we have to do is the vehicles that we use, from heavy haul trucks to light vehicles. They're internal combustion engines now, and we're working with suppliers and other companies around the world to develop new technology to go away from diesel-powered trucks to cleaner energy vehicles. Developing the local community is the key for the Freeport-McMoRan line. That's a big lesson of my career in coming here. And over time, the change in relationships between the central government and the local community is notable. And so today, we've been a contractor to the government of Indonesia, and that's the source of our rights to operate. But we learned, and I learned particularly early on, that we had to also build relationships with the local people in Papua and give them employment opportunity, better health, better education, better livelihoods for their family. And so it's really a broader issue than just dealing with the central government, but working together with all the stakeholders. Last question. What do you expect from the G20 Indonesia meeting, especially with regard to mining industry? Let me just say this generally about G20. I've been very impressed by the way that Indonesia's position in the world's government system has been improved by President Joko Widodo's leadership of G20. It's really notable to see him emerge as a global leader and dealing with international issues like peace and energy and food security. And so
Mining is an important industry in the world, and so addressing all of those issues is really important for our industry. And I'm just really personally proud of the way Indonesia and the President and his administration have emerged as leaders in the global process for dealing with these really complicated and important issues. All right. Thank you so much, Mr. Chad Edgerson. Hope you always stay healthy and success for all of us. Thank you so much, and enjoy Bali. I love being back in Bali. I've had many trips here. It's such a beautiful, wonderful place, and so it's great to be back, and thank you for spending time with me. Thank you so much. Jurnalis dari berbagai negara berkumpul di KTT G20 untuk meliput gelaran KTT G20 yang puncak acaranya berlangsung pada 15 dan 16 November 2022. Untuk mendukung kerja para jurnalis, pihak penyelenggara KTT G20 menyediakan souvenir khusus untuk para jurnalis. Nah, kira-kira apa saja isinya? Berikut informasi dari jurnalis Kompas TV, Paskalis Iswari bersama dengan juru kamera Febri James. Ribuan jurnalis sudah mendapatkan akreditasi resmi dari pemerintah Indonesia untuk bisa meliput rangkaian acara G20 Summit di Nusa Dua Bali. Ini tandanya saudara, ID ini harus dibawa kemana-mana untuk menunjukkan kalau kita bisa nih meliput acara G20. Tapi keuntungannya nggak hanya meliput acara tersebut, tapi ID ini juga bisa mendapatkan goodie bag. Kita akan lihat ya, saya mau ambil, penasaran karena isinya apa aja nih. Halo, selamat pagi. Mau ambil goodie bag? Oke, kita tap ya. Mau make sure lagi namanya Mbak Paskila. Paskalis. Iya. Di Kompas TV ya, Mbak? Betul. Tak hanya saya, namun ribuan jurnalis yang telah terdaftar untuk meliput KTT G20 dari berbagai media di seluruh dunia bisa menunjukkan identitasnya dan menukarnya dengan satu tas yang berisi media kit atau souvenir pendukung untuk para jurnalis yang bertugas selama acara. Terima kasih banyak. Nah, ini saudara, dapat goodie bag, juga dapat voucher. Pokoknya kalau yang gratis-gratisan seneng ya. Nah, kita akan buka apa aja sih isinya. Let's go. Oke, sekarang kita akan unboxing apa aja goodie bagnya. Ini tasnya sebenarnya bagus karena bisa buat laptop. Ada dari anyaman-anyaman. Sekarang kita buka isinya apa aja karena saya juga penasaran. Oke, yang pertama ada kotak ini sepertinya tumbler saudara. Kalau dari isinya kita coba buka. Oke, ini bener tumbler G20. Kita coba buka isinya. Ada tumbler kayu dengan ukiran ala G20. Oke, lumayan kan kalau ke kantor supaya nggak membawa botol-botol plastik lagi ya, go green. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Banyak loh. Wah, dapat pas banget nih agenda karena udah mau akhir tahun, kita dapat agenda supaya jadwal-jadwal tertulis. Nggak, kalau janji-janji nggak lupa-lupa ya, nggak PHP, ini semua bisa ditulis di agenda yang saya dapatkan dari G20. Ini bagus juga karena di depannya ada kain ala Indonesia nih, aduh tuh kan, menarik ya, bagus. Oke, ini juga isinya ada gambar G20-nya. Nah, ini udah ada agenda, tumbler, apa lagi? Kita lihat lagi. Oh, ada prokes kit ya, karena pandemi belum usai, saudara harus tetap jaga protokol kesehatan. Ini dapat masker dan juga hand sanitizer. Lumayan nih, jadi ini nanti semua media yang mendapatkan ID card ini, ada ketinggalan satu, kita dapat juga pulpen untuk mencatat-catat tadi di agenda yang dikasih di goodie bag ini juga. Nah, ini semua nanti dikasih ke teman-teman media, teman-teman jurnalis yang hadir di acara G20 Summit ini. Oke, sekarang saya mau kerja lagi. Kita bereskan lagi goodie bag-nya, dan ini semua adalah hadiah dari G20 Summit, karena kalau ngelihat dari ininya, ini semua adalah produk dari UMKM lokal yang dipilih untuk menjadi souvenir resmi G20 Summit. Dari Nusa Dua Bali, Paskalis Iswari, Febri James, Kompas TV.